Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 8 Februari bersama saya Ratu Sria Sumirat yang akan membahas tentang gempa dahsyat yang mematikan di Turki. Pelajaran penting untuk Indonesia, berikut penjelasannya. Pada Senin 6 Februari 2023 pukul 4.17 pagi waktu setempat, gempa bumi mengguncang Turki. Ribuan bangunan hancur dan puluhan ribu orang diperkirakan tewas. Gempa berkekuatan magnitudo 7,8 itu berpusat di kota Kahramanmaras. Gempa susulan besar berkekuatan magnitudo 7,5 pun kembali terjadi pada pukul 13.24 waktu setempat. Hingga Selasa 7 Februari 2023 sore waktu Indonesia, total korban tewas akibat gempa telah mencapai 5.021 orang. Sebanyak 3.419 jiwa berada di Turki dan sisanya 1.602 di Suriah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi jumlah kematian akibat gempa di Turki dan Suriah bisa melampaui 20.000 orang. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut gempa 6 Februari 2023 ini sebagai bencana terbesar di Turki dalam kurun 100 tahun. Gempa dengan kekuatan serupa terakhir terjadi di Turki pada 1939 dan membuat 30.000 nyawa melayang. Erdogan pun langsung menetapkan masa berkabung nasional selama 7 hari. Koordinator Kemanusiaan PBB di Suriah, El Mostafa Ben Lamli, mengatakan kepada CNN bahwa misi pencarian dan penyelamatan di Suriah terhambat oleh kurangnya alat berat dan mesin. Dia mengatakan pasokan stok PBB telah didistribusikan dan dibutuhkan lebih banyak obat-obatan dan peralatan medis, terutama air tawar atau alat untuk memperbaiki tangki air yang rusak. Selain itu, rumah sakit di negara itu kewalahan saat para korban mencari pertolongan karena beberapa fasilitas rusak akibat gempa. Ada juga kekhawatiran khusus tentang penyebaran penyakit, terutama di kalangan anak-anak yang sudah hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Di sisi lain, Duta Besar RI untuk Turki Lalu Iqbal Muhammad mengungkap ada 10 WNI yang terluka akibat gempa, luka yang dialami seperti patah tulang. Kemudian 5 WNI dinyatakan hilang kontak. Salah seorang WNI bernama Hama menceritakan bahwa di bawah naungan PPI Kahramanmaras ada sekitar 50-an orang yang terdampak gempa Turki. Menurutnya, sejauh ini pihak KBRI di Turki telah memberikan bantuan berupa dana. Namun, dana tersebut belum bisa digunakan karena toko-toko di sana masih tutup. Alhasil mereka pun hanya mengandalkan makanan yang ada saja. Ribuan rumah serta fasilitas medis dan pendidikan kemungkinan telah hancur setelah gempa di Turki dan Suriah. Kondisi diperparah dengan adanya badai salju lebat yang juga melanda beberapa bagian Suriah dan Turki dengan perkiraan suhu di bawah 0 derajat. Seperti Turki, Indonesia pun tak luput dari bencana gempa. Hal ini lantaran Indonesia secara geografis berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Mengamati fenomena ini, pengamat pun menilai bahwa Indonesia masih belum siap jika menghadapi bencana gempa seperti yang terjadi di Turki. Hal ini lantaran minimnya persiapan mitigasi bencana alam. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah Indonesia hanya melakukan penanganan pada saat kejadian. Sementara pada saat sebelum dan sesudah bencana, upaya yang dilakukan masih kurang. Menurutnya, dalam menghadapi bencana ada 3 tahapan yang harus diperhatikan. Pertama adalah upaya preventif sebelum bencana terjadi, kedua adalah proses distribusi bantuan ketika bencana sudah terjadi, dan ketiga adalah penanganan pasca bencana. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri. Sampai jumpa.